Kita cuma main game teman-teman ya, main game. Kita cuma rekam layar saja ya, kita tidak menampilkan facecam kita, wajah kita, dan suaranya pun kita tidak menampilkan suara. Itu jelas tidak bisa dimonetisasi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau membahas tentang 4 jenis ide konten yang tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube, alias nanti ketika pendaftaran itu ditolak teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Tonton video saya sampai habis, jangan di skip-skip, karena di setiap menit ada sesuatu yang baru untuk pemula. Oke teman-teman, yuk simak video saya sampai selesai. Yang pertama, jenis konten yang bakalan ditolak monetisasi oleh YouTube adalah konten reaction, tapi yang minim dengan komentar teman-teman. Jadi kenapa kok reaction itu ditolak? Jadi reaction itu pembuatannya memang sedikit lebih mudah ya teman-teman. Tapi ada caranya ya, ada caranya. Kalau konten reaction itu yang jelas lolos itu cuma menampilkan video orang selama beberapa detik ya. Kita tonton, setelah kita tonton kita close, setelah itu kita reaction, kita memberi ulasan-ulasan, kritikan-kritikan, dan sesuai dengan tema video yang mau kita reaction teman-teman, yang mau kita komentari. Nah, kalau seperti itu aman teman-teman. Jadi yang mendominasi itu adalah suara kita, reaksi kita teman-teman. Jadi kalau seperti itu bisa lolos monetisasi, dan itu adalah konten original teman-teman. Jadi contohnya seperti video reaction seperti punya Mas Andre Suhen, Mas Rizal Mung, dan yang lain-lain itu semuanya channel-channel besar dan lolos monetisasi teman-teman. Nah terus yang nggak boleh itu seperti apa? Yang nggak boleh itu kita menampilkan video orang ya, kita menampilkan video orang, apalagi kita tidak ada muka ya, nggak menampilkan wajah, nggak menampilkan facecam, itu nggak bisa dimonetisasi. Terus yang kedua, meskipun kita menampilkan video orang tapi kita nggak banyak bicara atau bahkan diam saja, kita hanya menampilkan wajah saja sambil kita berekspresi seperti ini ya, kita sambil berekspresi dan sambil menampilkan video orang ya, itu tidak bisa dimonetisasi teman-teman, karena itu tergolong konten berulang ya. Jadi itu teman-teman, jadi video reaction yang nggak bisa dimonetisasi itu adalah konten yang hanya menampilkan video orang tapi kita hanya diem saja dan minim komentar ya. Komentarnya sangat sedikit sekali, yang mendominasi itu lebih ke video orang lain. Tapi kalau yang mendominasi itu suara kita, ekspresi kita, itu bisa dimonetisasi teman-teman. Konten yang ditolak monetisasi oleh YouTube adalah konten kompilasi musik. Jadi teman-teman sudah pernah tahu ya, di YouTube itu banyak konten yang berisikan album orang ya, album musik orang, itu tinggal ambil audionya saja, dijadikan full satu album. Itu tidak bisa teman-teman, karena itu jelas melanggar aturan ya, itu kena copyright. Jadi konten seperti itu kalau menurut saya bagi teman-teman pemula ya yang ingin membuat channel-channel seperti itu, terutama teman-teman yang suka musik, jangan lakukan, karena percuma, itu nanti pasti gagal monetisasi teman-teman. Nah konten musik ya, konten musik atau kompilasi ya yang dijadikan full album itu bisa lolos monetisasi asalkan teman-teman bikin sendiri ya, teman-teman rekaman lagu sendiri, ciptaannya sendiri, malah ciptaan teman-teman sendiri itu dipastikan, saya pastikan ya, lolos monetisasi. Teman-teman bikin 10 lagu rekaman ya di studio rekaman, teman-teman rekam suara asli, nanti setelah satu album atau 10 lagu terserah lah, 5 lagu boleh, 10 lagu boleh ya. Yang jelas itu hasil karya teman-teman sendiri
dijadikan satu lalu nanti diupload ke YouTube, itu pasti lolos monetisasi karena itu adalah konten yang original banget teman-teman ya. Intinya kalau konten original itu nggak susah ya, jelas nggak susah, pasti diterima monetisasi teman-teman, nggak ada yang ceritanya konten berulang atau copyright. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah konten foto slideshow ya. Jadi konten slideshow itu yang menampilkan hanya foto-foto saja. Foto-foto diedit, dijadikan satu, dijadikan video, dijadikan durasi beberapa menit ya. Itu nanti dikasih kayak kata-kata ya biar untuk pemanis, terus nanti juga dikasih background, itu juga tidak bisa dimonetisasi teman-teman karena itu juga terkena konten berulang karena enggak, ya memang apa ya, sekarang dari segi gambar sudah nyomot ya, sekalipun tidak nyomot itu gambar teman-teman sendiri itu tidak bisa teman-teman. Terus kata-katanya cuma seperti itu, terus audionya juga mungkin teman-teman nyomot juga ya, atau mungkin dari musik orang lain ya, itu nggak bisa tetap kena konten berulang teman-teman. Jadi teman-teman yang suka bikin video semacam itu lebih baik dihindari kalau memang teman-teman ingin berpenghasilan dari YouTube. Kalau memang YouTube teman-teman jadikan menjadi sarana untuk santai-santaian atau hobi semata, teman-teman enggak mikir saya dapat AdSense nantinya, ya enggak apa-apa, terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin nantinya dapat AdSense atau lolos monetisasi, ya memang aturan ini ya yang saya sarankan ini harus teman-teman jalankan, karena kalau teman-teman membuat video seperti itu ya yang jelas nggak akan bisa dimonetisasi teman-teman. Yang selanjutnya, yang keempat adalah konten gaming pakai rekam layar. Nah ini juga nggak bisa teman-teman. Jadi gini ya, tak jelasin ya, konten game rekam layar itu nggak bisa karena gini, kalau cuma bermain game gini. Nah, misalkan kita cuma main game teman-teman ya, main game, kita cuma rekam layar saja ya, kita tidak menampilkan facecam kita, wajah kita, dan suaranya pun kita tidak menampilkan suara, itu jelas tidak bisa dimonetisasi teman-teman, kena konten berulang teman-teman, itu sudah terbukti teman-teman. Nah kalau teman-teman ingin aman bermain game, bagi yang suka gaming tolong perhatikan ini teman-teman ya. Kalau memang suka game, silakan teman-teman rekam layar, silakan pakai wajah kalian ditampilkan, terus habis itu juga suaranya juga dimunculkan. Habis itu teman-teman main game, itu masih dalam kategori aman teman-teman, meskipun tidak 100% saya menjamin ya, karena beberapa kasus itu memang ada aja yang kena copyright, konten berulang ada, tapi ini adalah salah satu solusi ya buat teman-teman yang suka game, karena dengan menampilkan layar wajah kita dan kita mereaction atau mengekspresi keseruan dalam bermain game itu sendiri, itu sudah termasuk konten original teman-teman. Nah terus biasanya konten game, di game itu sendiri biasanya kan ada musiknya ya teman-teman. Tolong kalau bisa itu di mute saja atau di pause, atau kalau bisa dimatikan saja, karena bisa saja backsound dari game itu sendiri bisa menimbulkan copyright teman-teman. Jadi sayang sekali nanti kalau teman-teman sudah bermain game asik, sudah waktunya upload nanti, apalagi biasanya game kan durasinya panjang ya teman-teman ya, sampai 20 menit lebih biasanya. Kalau sampai sepanjang itu, kasihan teman-teman, nanti setelah upload, setelah edit lama upload, habis itu hasilnya copyright, kan sayang sekali. Jadi sebelum kejadian itu lebih baik teman-teman antisipasi apa yang menyebabkan nantinya kena copyright atau enggak, seperti itu. Kalau urusan konten berulang itu tadi ya solusinya, teman-teman wajib menampilkan layar, terus teman-teman mereaksi ketika bermain game ya, seperti konten-konten reaksi seperti itu, dan kita ngomonglah sesuai apa yang kita mainkan seperti itu, meminimalisir untuk pelanggaran. Jadi saya kira itu adalah solusi bagi teman-teman yang suka game. Jadi usahakan tampilkan wajah teman-teman, ngomong sambil menikmati keseruan dalam main game. Habis itu ya sudah,
main aja seperti itu. Tapi kalau teman-teman hanya menampilkan layar saja, rekaman saja, terus teman-teman upload itu rawan sekali kena konten berulang teman-teman. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang baru bergabung silahkan langsung saja subscribe, like dan komen. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.